Kalian tahu alat ini? Lalu apa kalian tahu cara kegunaan dan perawatan alat ini? Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Rizky Falto dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kors PKP 5 Delta. Di sini saya akan menjelaskan cara kegunaan dan cara perawatan APAR. Sebenarnya media APAR terbagi menjadi 4 macam. Pertama, gas, foam atau busa, lalu dry chemical powder atau serbuk kimia, dan air. Contohnya, untuk APAR berbasis ABC powder ini digunakan pada kelas kebakaran A, kebakaran B, dan kebakaran C. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian APAR dan beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah tabung. Spare part untuk tabung pemadam api ringan yang baik terbuat dari bahan berkelas tinggi, baja paduan, dan banyak diterapkan dalam kimia. Lalu yang kedua adalah handle. Handle merupakan spare part yang berfungsi sebagai pegangan untuk menekan serta membantu valve dalam melakukan fungsinya. Lalu yang ketiga ada pressure. Pressure adalah spare part atau bagian dari APAR yang berfungsi untuk menunjukkan tekanan N2 dalam tabung. Lalu yang keempat ada hose. Spare part atau bagian APAR yang berfungsi sebagai selang penghantar media. Kelima dan ujung. Spare part penting dari APAR yang berfungsi sebagai pegangan untuk mengarahkan media pada sumber api. Lalu yang keenam sebelah sini ada sabuk tabung. Sabuk tabung berfungsi sebagai dudukan selang pada tabung. Lalu yang terakhir ada pin. Bagian ini berfungsi sebagai pengaman tabung, sehingga apabila APAR tidak digunakan, maka tuasnya dapat terkunci dengan sempurna. Berdasarkan penjelasan terakhir fungsi dari spare part APAR, dapat diketahui bahwa APAR memiliki karakteristik yang cukup kompleks untuk digunakan apabila kita tidak memahami fungsi dasar dari penggunaan berbagai spare part tersebut. Namun apabila di rumah kalian tidak terdapat atau belum memiliki APAR, kalian juga bisa menggunakan media karung goni, kain, ataupun handuk yang basah. Lalu angkat karung goni dengan cara jepit ujung karung goni dengan jempol dan jari telunjuk kita seperti ini. Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ау. 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 Au. Setelah saya mempraktekkan cara pemadaman api dengan media karung goni, di sini saya akan mempraktekkan cara pemadaman api dengan media APAR. Langkah pertama sebelum menggunakan APAR, pertama cek tekanan pada APAR. Jarum harus di posisi warna hijau. Lalu angkat APAR dengan tangan terkuat kita seperti ini. Setelah itu ambil posisi kuda-kuda seperti ini. Tangan kiri kita memegang
pegangan apar atau di tabung apar seperti ini. Jangan memegang apar seperti ini untuk membuka pin. Lalu ambil posisi kode-kode seperti ini ya. Langkah membuka pin apar pertamanya, tangan kiri memegang tabung seperti ini atau memegang genggaman apar seperti ini. Jangan membuka pin dengan memegang ini tuasnya, nanti tidak bisa terbuka. Ini ya contohnya ya, tangan kiri memegang dengan minimal jarak 1 lengan. Lalu tangan kanan kita, telunjuk tangan kanan kita membuka pin seperti ini. Lalu cek tekanan apar dengan memegang nozzle seperti ini. Lalu tekan tuas apar dengan cepat 1 kali. Setelah itu angkat, arahkan apar menuju sumber api dengan minimal jarak 3 meter. Pastikan kita membelakangi arah angin, lalu arahkan apar seperti ini. Setelah kita tahu cara memadamkan api dengan media apar dan karung goni, selanjutnya kita harus tahu cara perawatan apar dengan baik dan benar. Yang pertama, melakukan perawatan secara teratur. Yang kedua, pastikan Anda memeriksa bagian leher seperti ini ya. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan pada jarum tekanan. Selanjutnya, hindarkan tabung dari sinar matahari langsung. Selanjutnya, pastikan bracket terpasang sempurna pada dinding. Pastikan apar berada di kondisi yang baik. Jika apar diletakkan di luar ruangan, maka ada komponen penting yang harus ditambahkan. Dikarenakan di luar ruangan, paparan cuaca tidak dapat dihindarkan, maka apar sebaiknya harus dilindungi dengan box apar. Box apar berfungsi melindungi apar dari paparan sinar matahari langsung dan cuaca ekstrim. Karena jika apar terkena paparan cuaca ekstrim tanpa dilindungi box, tak ayal jika komponen apar, terutama tabung apar, akan keropos. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.